warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Muhammad, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret tahun 2020. Pada hari Selasa 1 Desember 2020 akan melaksanakan uji kinerja pada materi laju reaksi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik ya semuanya, sehat semua ya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Nah, tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu di kelas. Nah, kalian sudah mengisi daftar hadir? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah semua mengisi daftar hadir? Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa. Silahkan Ija, pimpin doa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembahasan, baik terlebih dahulu sesuai dengan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Jadi hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya kita sudah membahas 2 faktor. Ada yang masih ingat faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Yes, Bu. Ya, silakan, Jadi pertemuan sebelumnya itu membahas tentang faktor laju reaksi. Yang pertama itu konsentrasi dan suhu. Oke, nah bagus sekali. Jadi memang kita sudah membahas faktor laju reaksi dan suhu. Nah sekarang saya ingin bertanya, bagaimana faktor konsentrasi dan suhu mempengaruhi laju reaksi? Ada yang masih ingat? Silahkan, Wan. Jadi konsentrasi terhadap laju reaksi itu semakin besar konsentrasinya, peluang tumbukan yang terjadi akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan berlangsung semakin cepat. Oke, bagus sekali. Jadi konsentrasinya semakin besar, lajunya pun akan lebih cepat. Nah, bagaimana faktor suhu terhadap laju reaksi? Ada yang bisa menjelaskan? Ada, Bu. Ya, silahkan Denis. Semakin tinggi suhu saat reaksi, energi kinetik reaksi akan semakin besar, sehingga peluang terjadinya reaksi akan semakin cepat dan laju reaksi akan semakin cepat. Oke, nah yang bagus sekali jawabannya. Jawabannya tepat. Jadi tadi Denis menjelaskan bahwa suhu itu mempengaruhi energi kinetik, makanya laju reaksinya itu akan semakin cepat. Hari ini kita akan membahas 2 faktor yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu faktor luas permukaan dan katalis. Sebentar, saya coba share screen dulu ya. Oke. Nah, jadi hari ini yang akan kita bahas adalah faktor luas permukaan dan katalis terhadap laju reaksi. Jadi,
tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian akan mengamati video percobaan. Nah, setelah kalian mengamati video percobaan, kalian diharapkan dapat menganalisis pengaruh luas permukaan dan katalis terhadap laju reaksi, dan kalian dapat menyimpulkan bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap dan katalis terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dengan tepat. Ini peta konsepnya, jadi laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Hari ini kita akan membahas pengaruh luas permukaan dan suhu, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita amati video dulu ya. Selamat menonton. Gula mana yang lebih cepat larut tadi berdasarkan videonya? Gula pasir, Bu. Gula pasir. Oke, bagus sekali, benar. Jadi gula pasir itu lebih cepat larut dibandingkan gula batu ya. Nah, sekarang saya sebentar agak lama. Nah, jadi di sini apakah sudah terlihat ada 3 gambar batu kapur di layar kalian? Oke, nah jadi di sini saya punya 3 bentuk batu kapur, ya. Nah jadi di sini saya punya 3 bentuk batu kapur. Yang pertama keterbuk, yang kedua kepingan, dan yang ketiga ini bongkahan. Batu kapur ini mengandung kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini nantinya akan saya reaksikan dengan HCl atau asam klorida, menghasilkan kalsium klorida dan karbon dioksida. Nah, berdasarkan gambar di sini, hal apa lagi sih yang ingin kalian ketahui kira-kira? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengapa bentuk batu kapurnya berbeda-beda? Ya, kenapa ya bentuk batu kapur ini beda-beda? Kenapa nggak dibikin sama aja ya? Nah, ada lagi yang ingin kalian ketahui selain kenapa bentuk batu kapurnya beda-beda sih, Bu? Gitu. Ada lagi yang ingin kalian ketahui? Iya, silakan. Iya. Suaranya siapa nih? Halo? Nggak ada, Bu. Siapa? Nggak ada. Jadi, apalagi nih, hal apa lagi yang ingin kalian ketahui? Selain tadi, kenapa bentuknya beda-beda? Iya, silahkan. Bagaimana pengaruhnya terhadap reaksi? Iya, bagaimana ya pengaruhnya terhadap reaksi? Bagus sekali nih pertanyaan-pertanyaan kalian. Kenapa bentuk batu kapurnya beda dan bagaimana pengaruh bentuk tersebut terhadap laju reaksinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Kita nanti diskusikan. Jadi kita simpan dulu pertanyaan-pertanyaan kalian yang sangat bagus ini untuk didiskusikan bersama dengan kelompok. nah, saya punya gambar lain.
Ya, di sini saya punya kalsium klorat. Kalsium klorat ini jika saya panaskan akan menghasilkan KCl dan oksigen. Jadi nanti pemanasan KClO3 ini akan menghasilkan oksigen. Nah, di sini saya juga punya gambar mangan MnO2, mangan 4 oksida. Nah, kira-kira berdasarkan gambar-gambar yang saya tampilkan pada kalian, hal apa lagi sih yang ingin kalian ketahui saat saya menampilkan KClO3, terus di sini ada api yang akan memanaskan KClO3-nya dan ada MnO2. Hal apa lagi yang ingin kalian ketahui? Ada Bu. Yang bagaimana? Yes, mau nanya. Ya, silakan, Yes. Nah, kalau pada saat pemanasan KClO3 ditambah dengan MnO2 itu apa sih yang terjadi? Iya, apa yang terjadi ya? Maksudnya reaksinya apa? Oh, Iya. reaksinya akan bagaimana cepat ya? Apa? Oh, Iya. jadi Tias itu bertanya bagaimana pengaruh MnO2 pada pemanasan KClO3 seperti itu ya. Oke, pertanyaannya sangat-sangat Iya. bagus. Nah, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan kalian ini akan kalian diskusikan. Tapi sebelumnya, saya minta dulu nih ada yang bisa tidak menjawab pertanyaan yang pertama ini. Bagaimana sih pengaruh bentuk-bentuk ini terhadap laju reaksi? Sementara tidak. Apa sih hubungan antara bentuk ini terhadap laju reaksinya? Aku, Bu. Ya, silahkan, Hireyuki. Kalau menurut saya, bentuk kapur tersebut akan berpengaruh pada laju reaksi, Bu. Iya, bagus sekali, tapi nanti kita coba buktikan jawaban Hireyuki ini bagaimana sih pengaruhnya bentuk-bentuk batu kapur ini terhadap laju reaksinya. Nah, sekarang untuk nah ini yang pemanasan KClO3, pertanyaan Tias itu bagaimana sih pengaruh Mn terhadap pemanasan KClO3? Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Ada Bu. Halo? Ada Bu. Iya, silahkan. Iya. Menurut hipotesis saya, ada kalau penambahan MnO2 akan membuat reaksi menjadi lebih lambat, Bu. Oke, ya. Nah, jadi menurut Haris itu penambahan MnO2 justru akan memperlambat laju ya. Ada lagi yang bisa memberikan jawaban sementaranya? Iya, silahkan. Kalau menurut saya, bahan MnO2 akan reaksi penguraian KClO3 menjadi lebih cepat. Oke, sip. Nah, jadi di sini kita punya dua jawaban ya. Yang satu bilang penambahan MnO2 ini membuat reaksinya itu lebih lambat. Nah, menurut Haris, kemudian menurut Lawan, penambahan MnO2 ini akan membuat reaksinya itu lebih cepat ya. Nah, untuk membuktikan jawaban dari Alwan tadi kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Bahan diskusinya sudah saya unggah di Google Classroom. Jadi di sini saya sudah mengunggah video percobaan yang harus kalian amati. Silahkan kalian berdiskusi bersama dengan kelompok untuk membahas bagaimana pengaruh luas permukaan dan katalis terhadap laju reaksi. Di sini ada 2 video, silahkan kalian amati bersama kelompok. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi selama 30 menit, kalian kembali lagi ke Zoom meeting. Nanti link Zoom-nya akan saya bagikan ya. Oke? Ya, Bu. Ya. Oke. Semangat ya. Oke, semangat ya diskusinya walaupun kita berdiskusinya tidak tatap muka. Jadi silahkan manfaatkan Google Classroom-nya sebaik mungkin untuk berdiskusi. Oke. Semangat diskusinya, anak-anak. Nah, kita bertemu lagi 30 menit ya. Oh iya, saya lupa. Bentar. Bentar dulu. Nah, untuk bahan ajar dan LKPD-nya kalian juga bisa unduh di Google Classroom. Nah, saya sudah mengunggah bahan ajarnya.
untuk membantu kalian dalam membentuk konsep-konsep mengenai pengaruh luas permukaan dan katalis terhadap laju reaksi. Kemudian di sini juga saya sudah mengunggah LKPD yang nanti harus kalian isi berdasarkan diskusi kelompok ya. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, nah jangan lupa diskusi bersama kelompok di Google Classroom ya. Ya, silahkan berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk diskusinya, semoga kalian tetap semangat ya, tetap jaga terus semangat untuk belajarnya. Ya, kita bertemu lagi 30 menit. Oke, semoga diskusinya lancar ya. Oke, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi 30 menit ya. 30 menit setelah sekarang. Oke. Dah, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi bertemu lagi setelah kalian 30 menit berdiskusi bersama teman-temannya. Bagaimana diskusinya? Apakah berjalan dengan lancar? Biar Bu. Oke, Lancar, Bu. lancar ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi walaupun diskusinya tidak bisa secara langsung, kita tetap bisa melaksanakan diskusi Google di Classroom. Semangat semuanya. Nah, jadi sekarang waktunya kita membahas tentang hasil pengamatan kalian terhadap video-video percobaan yang sudah saya unggah di Google Classroom. Sekarang kita sampai ke tahap kesimpulan kalian terhadap pengamatan pada video percobaan. Silahkan, ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya, bagaimana pengamatannya terhadap video tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Hadir Bu Parsa. Ya, silahkan Parsha. Oke, berdasarkan kesimpulan dari kelompok kami, kalau misalkan luas permukaan itu kan di serbuk itu, batu kapur yang dalam kondisi serbuk itu lebih cepat dibandingkan batu kapur yang berada dalam kondisi kepingan maupun bongkahan. Itu kesimpulannya Ibu. Oke, jadi menurut kelompok Tasya, bahwa batu kapur yang dalam bentuk serbuk ini lebih cepat larut dibanding Jadi menurut kelompok Tasya, batu kapur dalam bentuk serbuk ini dia lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan bentuk batu kapur dalam bentuk kepingan dan bongkahan. Nah, jadi ini jawabannya. Oke, jadi memang batu kapur dalam bentuk serbuk itu dia luas permukaannya lebih besar dibandingkan dengan batu kapur dalam bentuk bongkahan dan kepingan. Nah, jadi semakin besar luas permukaan suatu zat, laju reaksinya itu akan semakin cepat karena pada partikel yang mempunyai luas permukaan lebih besar, tumbukan yang terjadi itu akan semakin banyak, makanya reaksinya itu akan berlangsung lebih cepat. Nah, jadi
Bisa kalian lihat di sini, saya punya di sini di sebelah kiri kalian bisa lihat ini. Nah, sebelah kiri ini luas permukaannya lebih besar dibandingkan yang gambar sebelah kanan, ya. Jadi di sini bisa kita lihat tumbukan yang terjadi pada luas permukaan yang lebih kecil itu lebih sedikit dibandingkan dengan partikel yang memiliki luas permukaan lebih besar. Bisa kita lihat ini adalah angka-angka yang menunjukkan tumbukan yang terjadi pada partikel-partikelnya. Jadi partikel yang lebih banyak terjadi tumbukan itu partikel yang memiliki bentuk lebih kecil atau luas permukaan lebih besar, seperti itu. Jadi luas permukaan semakin besar, laju reaksinya akan semakin cepat karena tumbukan yang terjadi juga akan semakin banyak. Nah, oke, itu tadi penjelasan tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Sekarang kita akan coba bahas bagaimana pengamatan kalian terhadap pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Silahkan, kelompok siapa yang ingin memberikan presentasi atau menyampaikan hasil pengamatannya terhadap video percobaan katalis terhadap pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Silahkan. Ada yang ingin menyampaikan hasil pengamatannya? Ada Bu. Ya, silakan Haris. Menurut kelompok Haris, hasil pengamatan tentang katalis ya, katalis dapat mempercepat terjadinya reaksi. Nah, ya betul sekali, bagus sekali jawabannya. Jadi di sini katalis itu berperan untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi di sini dipakai untuk mencapai suatu reaksi. Nah, kalau energi aktivasinya tinggi, otomatis kan kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan reaksi yang memiliki energi aktivasi lebih rendah. Nah, jadi di sini bisa kita perhatikan grafiknya. Grafik warna biru ini tanpa menggunakan katalis, sedangkan yang warna merah ini dia reaksinya menggunakan katalis. Nah, kalau menggunakan katalis, energi aktivasinya itu lebih rendah sehingga lebih cepat untuk dicapai reaksinya atau produknya akan lebih cepat terbentuk, ya, dibandingkan dengan reaksi tanpa menggunakan katalis. Nah, jadi katalis itu berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi sehingga reaksinya itu dapat tercapai atau produknya itu bisa lebih cepat untuk terbentuk, seperti itu. Nah, kalian hebat-hebat sekali dalam menganalisis videonya dan mengungkapkan pendapatnya. Selamat. Nah, selanjutnya saya minta ada yang menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Tias, boleh deh. Iya, boleh Tias. Jadi pembelajaran materi kali ini adalah faktor tentang faktor laju reaksi. Nah, faktornya apa namanya? Tadi itu lupa. Luas permukaan sama iya. Luas permukaan sama katalis. Nah, yang luas permukaan semakin luas bidang sentuhnya, maka kemungkinan tumbukannya itu semakin besar. Jadi dia lebih cepat gitu laju reaksinya. Nah, sedangkan yang katalis, jika memakai katalis itu energi aktivasinya itu akan turun dan itu akan mempercepat laju reaksinya. Iya, betul sekali. Jadi di sini kita sangat penting banget nih, penting sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi. Ya, jadi misalnya tadi kalian melihat bagaimana pelarutan gula. Jadi kan kalian bisa lebih tahu bagaimana kalau misalnya kita harus cepat-cepat nih, kita pakai gula yang mana, gula pasir atau gula batu. Nah, untuk katalis biasanya kita pakai dalam pembentukan proses fermentasi. Jadi fermentasi itu pada tape. Kalian tahu tape? Tahu, Bu, tahu. Tahu, Bu. Iya, nah tape itu jadi dia proses pembuatannya itu menggunakan proses fermentasi menggunakan ragi. Nah, di sini raginya itu adalah berperan sebagai katalis. Jadi tanpa adanya ragi,
proses pembuatan tape singkong atau tape ketan itu tidak akan terjadi, ya. Jadi di sini penting sekali bagi kita untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ada ya, oke. Sudah paham ya kalian? Nah, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian, izinkan saya untuk memberikan latihan soal kepada kalian. Latihan soalnya ini bentuknya pilihan ganda, hanya 5 soal saja. Ya, jadi bisa kalian lihat di Google Classroom kalian sudah ada link untuk mengerjakan latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan, karena soalnya hanya 5, jadi butuh waktunya sekitar 10 menit, cukup ya? Cukup. Oke. Silahkan mengerjakan, saya tunggu kalian untuk mengerjakan itunya, latihan soalnya. Silahkan. Semangat mengerjakan latihan soalnya, tetap fokus, oke? Konsentrasinya dijaga. Ini latihan soalnya, silahkan kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang konsep faktor luas permukaan dan katalis terhadap laju reaksi. Silahkan kalian kerjakan selama 10 menit, soalnya ada 5, ya. Semangat mengerjakan ya. Oke. Silahkan dikerjakan. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah sudah ada yang selesai mengerjakan? Enggak, Bu. Sudah. Bu. Oke. Hasilnya bagaimana? Bagus? Bagus, Bu, bagus. Bagus. Oke. Alhamdulillah bagus, Selamat. Bu. Alhamdulillah, selamat untuk yang mendapatkan nilai yang bagus. Untuk yang belum bagus, jangan kecewa. Berarti kamu masih harus belajar lebih lagi agar lebih memahami konsep mengenai pengaruh luas permukaan dan katalis terhadap laju reaksi. Oke, semangat terus ya. Nah, jadi karena kalian sudah selesai mengerjakan latihan soalnya, maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan bahas tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi dalam laju. Ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi. Nah, kalian tolong pelajari materi tersebut. Oke, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sip, kalian ini memang pintar-pintar ya. Nah, Amin. untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Silahkan, Ija, pimpin doanya, Ja. Baiknya kita baca doa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Berdoa itu. Selesai. Amin. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kalian. Oke. Oke, semangat terus ya belajarnya. Walaupun kita belajar di rumah, tetap jaga semangatnya seperti kita tatap muka seperti biasa ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semangat belajar, jaga terus kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.